Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama, marilah kita ucapkan perbanyak puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita dapat mempresentasikan manajemen project industri 3 yaitunya rantai pasok. Baik, saya perkenalkan diri. Kami beranggotakan dua orang, yaitunya saya sendiri sebagai moderator Farid Dwi Isnanto dan teman saya. Saya sebagai salah satu pemateri, nama saya Umar Bakri. Baik, rantai pasok ini akan dibacakan oleh saudara Umar. Kepada saudara Umar, disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempercayai saya untuk menerangkan apa itu rantai pasok atau supply chain management. Supply chain atau rantai pasok adalah serangkaian proses bisnis yang menghubungkan beberapa aktor untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku atau produk yang mendistribusikannya kepada konsumen. Perlu dilihat bahwa tujuan utama rantai pasok adalah dalam hal peningkatan nilai tambahan, sehingga setiap aktor dalam jaringan rantai pasok akan memberikan sumbangan atau sumbangsih berupa input atau output atau proses spesifik yang dapat meningkatkan nilai suatu produk. Ada salah satu Al-Imam Sa'id bin Mujabbir dalam suatu kosakatanya yaitu memberikan kita motivasi sebagai berikut, yaitu seseorang bisa disebut berilmu selama dia terus belajar. Maka jika ia meninggalkannya atau meninggalkan belajar tersebut dan tidak mau belajar lagi atau menyangka bahwa ilmunya sudah cukup, maka sejatinya ia adalah orang paling bodoh. Baiklah, saya kembalikan lagi kepada saudara saya, Faris Dwi Isnanto. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Umar yang telah membacakan rantai pasok dan memberi wejangan atau penyemangat bagi kita semua. Semoga berguna bagi penonton dan berguna bagi orang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Bad food Birfarex supply chain yang diartikan yaitu sebagai rantai pasok. Oke, selanjutnya. Ya, yang pertama yaitunya supply di sini terbagi ada 4 bagian. Yang pertamanya yaitunya alur rantai pasok pangan. Rantai pos produk pangan segar, fresh seperti sayuran segar, bunga, buah-buahan. Secara umum rantai pasok ini meliputi petani, pengepul, grosir, importir dan eksportir, pengecer dan toko-toko khusus. Pada dasarnya seluruh tahapan rantai pasok ini memiliki karakteristik khusus. Produk ditanam atau diproduksi dari pedesaan. Proses utama adalah penanganan atau penyimpanan, pengemasan, pengangkutan, dan terutama perdagangan produk ini. Yang kedua, rantai pasok produk pangan olahan seperti makanan ringan, makanan sajian, makanan kaleng. Pada rantai pasok ini produk pertanian dan perikanan digunakan sebagai bahan baku dalam menghasilkan produk-produk pangan yang memiliki nilai tambahan yang lebih tinggi. Kesuksesan rantai pasok pangan sangat tergantung pada interaksi yang kuat dan efektif antara pemasok, bahan rumah, ramuan, penyediaan bahan kemas utama, pengemas ulang, pabrik maklon, pedagang perantara, dan pemasok lainnya. Baik, selanjutnya. Yang kedua yaitu kategori produk pangan berdasarkan asal bahan baku pangan. Yang di sini adalah dalam perkembangannya rantai pasok pangan memiliki berbagai keunikan yang berbentuk dari yang pertama yaitu karakteristik produksi atau sumber yang berasal dari proses biologi dan periode panen yang meningkatkan variabilitas dan resiko kerusakan, fleksibilitas produk, dan membutuhkan teknik proses yang khusus. Karakteristik produk dan distribusi. Karakteristik produk yang mudah rusak juga membutuhkan karakteristik dari sistem distribusi. Yang ketiganya itu preferensi konsumen yang sangat rentan dengan isu-isu kesehatan dan tekanan lingkungan. Hal sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah sayuran dan buah-buahan segar
yang memiliki umur produk sangat pendek sehingga membutuhkan penanganan yang khusus, mulai dari proses pasca panen di tingkat petani sehingga tingkat konsumen, sehingga dapat menekankan nilai kerugian yang ditimbulkan dari tingkat kerusakan yang terjadi sebagai dampak dari penanganan yang tidak tepat dan mempengaruhi mutu produk. Penanganan yang khusus ini dapat ditemukan di pasar modern yang telah menyediakan alat pendingin atau cleaner yang memperlambat proses penurunan mutu produk serta memperpanjang umur produk, masa guna produk yang menjadi lebih lama. Nah, baik, ini kesimpulan dari ini, yaitu untuk yang pertama itu tadi kita bisa simpulkan kalau rantai pasok ini kita ambil barangnya dari petani dulu, sudah itu kita mampir ke produk rumahan, kita olah menjadi produk seperti cemilan ringan atau yang lain-lain, sudah itu kita oper lagi ke tempat para pengecer atau pedagang-pedagang pada lainnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang ketiga ini yang akan dibacakan oleh saudara kita, yaitu Umar Bakri. Kepada saudara Umar Bakri, disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya amanat untuk menerangkan atau menjelaskan apa maksud dari gambar ketiga, yaitu distribusi produk pangan berdasarkan karakteristik penanganan. Baiklah, yang pertama ada keamanan pangan atau food safety. Produk pangan, baik makanan dan minuman, adalah produk yang memiliki kaitan langsung atau risiko terhadap mengkonsumsi produk tersebut. Risiko yang melekat pada produk pangan inilah yang membedakan rantai pasok produk pangan dengan rantai pasok produk lain. Dalam rantai pasok pangan, seluruh pelaku atau stakeholders rantai pasok bertanggung jawab dan berupaya untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau pencemaran produk yang mengakibatkan produk berbahaya bagi kesehatan konsumen baik pada jangka pendek maupun pada jangka panjang. Persyaratan maupun dalam jangka panjang akan produk pangan yang aman dikonsumsi dikenal dengan istilah keamanan pangan atau food safety. Dalam perkembangan rantai pasok pangan, keamanan produk tidak terbatas pada kontaminasi yang mempengaruhi kesehatan konsumen, tetapi telah meluas menjadi jaminan akan kesesuaian produk dengan spesifikasinya dan kriteria produk yang ditawarkan kepada konsumen, sehingga jenis kontaminasi itu dapat digolongkan menjadi 3 contoh, yaitu kontaminasi fisik, contohnya benda asing yang tercampur ke dalam produk baik yang berbahaya langsung maupun yang tidak langsung. Kedua, kontaminasi kimia. Proses kimiawi yang berbaur dengan produk seperti bau lumpur atau bau perikanan atau minyak tanah. Yang ketiga, dan kontaminasi biologi. Pencemaran yang disebabkan oleh mikroorganisme bakteri baik yang bersumber dari produk langsung maupun yang tidak langsung. Baiklah, selanjutnya yaitu ada prosedur food safety dalam rantai pasok pangan. Prosedur dalam dan prinsip utama keamanan pangan adalah pencegahan dan antisipasi terhadap kontaminasi fisik seperti benda asing, kontaminasi kimia seperti bau minyak tanah, dan lain-lain. Produk yang berbagai kemungkinan sebelum produksi sampai pada konsumen dalam rantai pasok pangan. Produser keamanan pangan ini berlaku untuk seluruh tahapan tanpa terkecuali, berdasarkan tingkat resikonya pencemaran, low risk to high risk. Apabila resiko pencemaran semakin tinggi, maka prosedur pencegahan yang diterapkan juga akan semakin erat atau semakin ketat. Program dan prosedur yang keamanannya mengacu pada regulasi yang diterapkan pemerintahan atau BPOM. Cara mencegah operasional yang benar. Yang pertama ada Good Manufacturing Practice atau GMP atau cara produksi yang baik. Merupakan prosedur keamanan yang pertama sekali diterapkan dengan fokus pada standarisasi proses fabrikasi yang memenuhi kriteria keamanan pangan, personil, peralatan kerja, proses produksi, dan lingkungan pabrik. Seiring dengan perkembangannya rantai pasok pangan, persaingan, serta persyaratan konsumen, maka prosedur pencegahan ini diberlakukan pada setiap tahapan rantai pasok. Yang pertama ada GAP atau Good Agriculture Practice, yaitu prosedur yang bertujuan untuk
mencegah proses pencemaran selama masa budidaya atau panen menangkap ikan. Yang kedua ada GHP, Good Handling Practice, yaitu prosedur yang bertujuan untuk mencegah proses pencemaran yang dapat ditimbulkan dari kesalahan dalam proses penanganan, pengangkutan, dan penyusunan selama proses perpindahan, baik dari keadaan kendaraan atau dari keadaan gudang. Selanjutnya ada GDP, Good Distribution Practice, yaitu prosedur yang bertujuan untuk mencegah proses pencemaran dari ketidaksesuaian proses. Selanjutnya ada GWP, Good Warehouse Practice, yaitu prosedur yang bertujuan untuk mencegah proses pencemaran yang dapat ditimbulkan dari kesalahan dalam proses penyimpangan di dalam gudang. Selanjutnya ada GRP, Good Retail Practice, yaitu prosedur yang bertujuan untuk mencegah proses pencemaran yang dapat ditimbulkan dari kesalahan dalam tata cara penyusunan dan penyajian produk di retail toko. Dan yang terakhir ada GLP, Good Laboratory Practice, yaitu prosedur yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan analisa dalam proses pemeriksaan produk di laboratorium. Sekian yang hanya saya bisa jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Umar yang telah membicarakan materi 3 dan 4-nya. Baik, di sini secara ringkas kita contohkan pada produk. Misalnya ada spadu rantai pasok pada produk popcorn atau jagung goreng. Yang pertama kita simpulkan atau dapat kita rantai pasoknya dimulai dari para petani jagung. Nah, di situ dari petani jagung langsung kepada toke jagung atau tengkulak jagung. Nah, kepada tengkulak itu langsung pergi ke pabrik pengolahan jagung. Sedangkan pengemasan yang untuk digunakan itu kita kerjasama dengan pabrik kertas untuk pengemasan bibit jagung tadi. Setelah sudah terjadi suatu produk atau jadi produksinya suatu jagung tadi udah selesai, baik kita salurkan lagi ke distribusinya ke pasaran menggunakan alat transportasi, misalnya sebagai kendaraan bus atau mobil atau motor, bisa juga truk. Dan selanjutnya kita sebarkan ke dalam minimarket atau warung-warung grosir kecil. Baik, sekian, terima kasih. Yang dapat saya sampaikan hanya itu mungkin, dan bila ada kata-kata saya kurang benar atau kurang tepat, kami mohon maaf dengan segala besar. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.